Dianggap parasit keluarga. Bab 23. Daim mana? Sergah Kalandra karena di pagi menjelang siang, ia tak melihat tanda-tanda Daim di sana. Lagi dibawa Ibu Nur sama Rani. Mereka mau pengambilan rapot Rani dan memang sengaja mampir, Mas, jelas Sofia yang juga sudah langsung menyuguhkan satu gelas besar teh manis kepada Kalandra. Karena daripada kopi layaknya minuman laki-laki pada kebanyakan, Kalandra jauh lebih menyukai teh manis. Oh, kirain. Soalnya 4 hari enggak urus kasus Mbak, takutnya pihak sebelah ngamuk dan macam-macam ke Mbak atau malah ke Daim, Mbak, jelas Kalandra yang memang khawatir. Ia sampai beberapa kali meminta maaf. Sofia tersenyum masam. Baru kemarin sore, Mas. Jihan sama orang tuanya datang. Namun alhamdulillah, orang rumah sakit sama pembeli yang kebetulan sedang di sini, langsung kompak bantu saya. Kan benar. Kalandra merasa kecolongan terlebih Jihan dan keluarganya memang sangat barbar. Baru dibahas, Jihan dan kedua orang tuanya datang. Kalandra yang awalnya akan menyeruput tehnya sampai tidak jadi. Kalandra mengernyit heran, kemudian meletakkan gelas tehnya. Ia berdiri menghadap Jihan sekeluarga yang dari tampangnya saja sudah mengundang emosi. Nah, kebetulan banget Pak Kalandra juga ada di sini, sergah Pak Yusuf selaku Papa Jihan. Kalian bukan mahram tapi selalu berdua. Awas, lo, setan selalu menjadi pihak ketiga dalam setiap kesempatan mereka-mereka yang bukan mahram, ucap Ibu Fatimah yang kembali memakai pakaian syari termasuk cadar serba hitam. Ya enggak apa-apa. Pihak ketiga dalam kebersamaan saya dan Mbak Sofia kan kalian. Berarti dengan kata lain, Ibu Fat mengakui tanpa diminta. Kalandra menjawab dengan sangat santai. Ingin marah tapi ia tidak mungkin melakukannya lantaran energinya terlalu berharga untuk menghadapi manusia arogan seperti Jihan sekeluarga. Padahal, di sana tak hanya ada Sofia dan Kalandra. Karena di sana juga ada orang lain. Tak sekadar pembeli yang masih makan di tempat, tapi juga warawiri yang sibuk lewat. Tak beda dengan Kalandra, Sofia juga sudah malas berurusan dengan Jihan sekeluarga. Terlebih ketiganya begitu sibuk memamerkan hubungan Jihan dan David yang akan segera menikah dalam waktu dekat. Namun, pernikahan kedua sejoli itu terancam tanpa resepsi karena sekadar ijab kabul saja sepertinya akan berlangsung di kantor polisi. Padahal sebenarnya, Sofia sama sekali tidak tertarik berurusan dengan David. Karena jangankan masih memiliki rasa kepada David kemudian berencana memperbaiki hubungan semacam menikah, yang Sofia inginkan sekarang saja putusan perceraian sah di mata hukum. Pada kenyataannya, Sofia sudah ogah berurusan dengan David sekeluarga maupun Jihan sekeluarga yang kelakuannya tak kalah dakjal. Hanya saja, tampaknya Jihan sekeluarga mengira Sofia masih sangat berharap kepada David, hingga mereka tak hentinya pamer. Padahal sejauh ini, mulut alim Ibu Fatimah yang aktif berceramah. Mulut itu sibuk memberi Sofia siraman rohani, seolah Sofia makhluk paling hina hanya karena Sofia memilih perceraian sebagai akhir dari hubungannya dan David. Karena bagi Ibu Fatimah, apa yang Sofia lakukan kepada David merupakan kunci menuju neraka. Harusnya sebagai istri yang baik, Sofia harus mengabdi. Harusnya Sofia rela dimadu dan bukan malah menjebloskan David ke penjara. Ada apa lagi, sih? Kasihan Taflon sama wajan-wajan saya kalau tiap hari mereka harus terbang. Mereka enggak punya sayap karena mereka bukan malaikat.
Kan Bufat sendiri yang bilang, saya penghuni neraka tetap setelah apa yang saya lakukan dan sampai membuat putrinya yang hamil di luar pernikahan, terpaksa melangsungkan pernikahan di penjara. Saya saja dicap penghuni neraka, apa kabar dengan taflon dan panci-panci saya? Sofia juga bertutur tak kalah santai. Jihan menatap marah Sofia karena lagi-lagi, wanita itu menyinggung kehamilannya. Kedua tangannya mengepal kencang di sisi tubuh. Ibu Fatimah yang detik itu juga merengkuh sekaligus menenangkan sang putri, langsung menatap tajam Sofia. Sungguh wanita berbisa. Sofia hanya tersenyum hangat membalas Ibu Fatimah. Sudah. Mbak Sofia, saya dan keluarga saya ke sini, kali ini untuk memastikan. Untuk yang terakhir kali, tolong cabut laporan Mbak Sofia. Tolong terima perdamaian dari kami. Tegas Pak Yusuf. Kalandra mengernyit serius. Seperti yang ia duga, Jihan dan keluarganya masih berjuang untuk kebebasan David. Sofia menggeleng. Biarkan hukum yang bicara, Pak. Kalaupun hanya dapat penjara 1 bulan, enggak apa-apa. Paling tidak itu menjadi bukti nyata untuk Bapak tak bertanggung jawab seperti David. Tolong simpan uang kalian karena yang saya cari di kasus ini bukan uang. Yang saya cari dalam kasus ini keadilan. Kamu enggak kasihan ke anak aku, Mbak? Sergah Jihan. Coba sekarang aku kembalikan pertanyaan itu ke kamu. Kamu enggak kasihan ke Daim yang jadi korban bapaknya sendiri? Sudah jangan dibahas lagi karena apa yang kalian lakukan sangat mengganggu saya. Kalaupun yang kamu inginkan pernikahan, ya sudah nikah saja di penjara. Yang penting nikah, kan? Atau kalau enggak, nikah sama bapak kandungnya saja. Mas Supri, kan? Mas Supri ngaku sendiri, loh. Sudah terbiasa sama kamu. Soalnya kalau kamu bebas kamu dan Mas David memang belum pernah melakukan hubungan suami istri, bukan berarti kamu mengingkari siapa ayah biologis dari janin yang kamu kandung. Sofia sengaja mempercepat ucapannya kemudian menggunakan kedua tangannya untuk menahan tangan kanan Ibu Fatimah yang nyaris menamparnya. Tanpa mengalihkan tatapannya dari ketiga wajah di sana dan ia tatap silih berganti, Sofia yang juga masih menahan tangan kanan Ibu Fatimah menggunakan kedua tangannya berkata, kalau memang masih butuh saksi untuk pernikahan Jihan dan David, saya siap, gratis beneran enggak bayar. Saya siap menikahkan kalian, agar kalian enggak heboh, beranggapan saya masih berharap kepada David. Koreksi ucapanmu. Jangan suka tebar fitnah hanya karena Jihan hamil di luar pernikahan. Gini-gini Jihan sudah tobat. Dosa kamu kalau terus menghujat manusia yang bertobat. Tegas Ibu Fatimah. Sofia mengangguk paham. Kita lihat saja ke depannya, Bu Fat. Hati-hati saja kalau Mbak Anggun sampai tahu. Bisa-bisa kalian langsung digeprek. Sofia terus menatap Jihan. Wanita muda itu jadi tak berani menatapnya. Coba sekelas Mas Kalandra juga bersedia menikahi Jihan, pasti sekelas David sudah dilepeh, enggak level lagi pokoknya. Mohon maaf dan terima kasih banyak, tapi saya paham mana yang berkualitas sama yang berbahaya. Ujar Kalandra sambil menggeleng ngeri kemudian menghela napas. Ia juga menyimpan kedua tangannya di kedua kantong sisi celana jeansnya. Balasan santai tapi menusuk dari seorang Kalandra membuat Sofia sibuk menahan tawa. Apalagi jika Sofia mengingat ungkapan berbahaya yang Kalandra maksud. Serius itu anak si Supri yang kaki kanannya buntung setelah diamputasi.
Marah Pak Yusuf lirih sambil terus melangkah kesal memboyong Jihan dan Ibu Fatimah. Seperti sebelumnya, Jihan langsung tidak bisa menjawab di setiap Supri dikaitkan dengan kehamilannya. Enggak mungkinlah, Pak Jihan mau sama Supri yang sudah punya istri. Sama David saja enggak mau, apalagi sama Supri yang sok ganteng itu. Ibu Fatimah kembali membela sang putri. Ia mengeratkan rangkulannya terhadap punggung Jihan. Putrinya itu tampak sangat bersedih sekaligus ketakutan di setiap dikaitkan dengan Supri. Namun yang ia tahu, alasan putrinya begitu karena Jihan takut pada Surpi yang kini menjadi kehilangan kaki kanannya setelah kecelakaan tragis yang membuat pria itu harus menjalani amputasi. Bisa-bisanya si Mbak Sofia tahu kalau aku dan Mas Supri. Kok bocor? Ya. Apa jangan-jangan, video kami bocor? Tapi kata Mas Supri pas aku ngabarin kehamilanku ke dia, semua video kami yang dia rekam buat koleksi sudah dihapus makanya dia menolak buat tanggung jawab, pikir Jihan yang menjadi ketakutan. Tak hanya jantungnya yang menjadi berdetak sangat kencang. Karena ia juga sampai berkeringat parah, terlepas dari tubuhnya yang mendadak terasa sangat panas, seolah ia mendadak demam tinggi. Ditinggalkan Jihan dan orang tuanya, Kalandra dan Sofia tak sengaja bertatapan. Benar, Mbak, itu sama yang si Supri. Sergah Kalandra penasaran. Sofia langsung mengangguk-angguk. Iya, Mas. Supri sendiri yang bilang. Kok bisa? Sergah Kalandra refleks. Maksud saya, kok bisa sampai cerita begitu? Memangnya konteks obrolan kalian bagaimana? Kalian lagi bahas apa? Lanjutnya memperjelas maksudnya. Sofia pun menceritakan semuanya hingga Kalandra sibuk istighfar. Itu keluarga beneran enggak benar. Kalandra menggeleng tak habis pikir. Dalam diamnya, Sofia yang diam-diam memperhatikan Kalandra menjadi berpikir, pria itu akan menjadi sedikit lebih hidup dan tak lagi larut dengan kepergian sang istri, jika Kalandra sibuk atau setidaknya memiliki teman mengobrol. Lantas, bagaimana kabar terbaru Supri? Ada yang penasaran? Tanda tangani perjanjian ini. Pak Yusuf memerintah layaknya seorang bos yang begitu menganggap remeh karyawannya. David yang memakai pakaian berwarna oranye khas seorang tahanan, menatap bingung selembar kertas dan memang tampak layaknya surat perjanjian pada umumnya. Karena di sana juga dihiasi materai yang menegaskan surat perjanjian itu memiliki kekuatan hukum. Otomatis, jika ia menandatanganinya, ia juga akan menjadi pihak yang terikat. Kemudian, sambil meraih surat perjanjian yang dimaksud dari meja kayu panjang selaku pemisah kebersamaan mereka, David yang wajahnya sudah tidak lebam dan hanya meninggalkan bekas hitam, menatap ketiga wajah di hadapannya, silih berganti. Jihan duduk di antara orang tuanya dan menjadi sosok yang paling gelisah. Seolah memang ada yang disembunyikan dan itu membuat wanita yang hamil di luar pernikahan itu merasa sangat tidak nyaman. Ibu Fatimah berdeham. Kami sudah banyak membantu kamu, jadi bukan hal yang berlebihan jika kami meminta jaminan. Jaminan. Batin David. Sudah ia duga, akan ada hal semacam ini. Jihan dan orang tuanya memang tak pamrih dalam membantu sekaligus memperjuangkan kebebasannya. Melihat dari keadaan kamu yang ternyata terlalu sibuk mengurus keluarga tanpa peduli pada anak istri, kami ingin memastikan, saat bersama Jihan, kamu tidak akan melakukannya lagi. Kami tidak mau, putri kami juga sengsara seperti istrimu yang sebelumnya. Pak Yusuf masih belum bisa menyudahi kemarahannya.
Keadaan sekarang benar-benar membuatnya marah. Karena setelah hamil di luar nikah dan perut Jihan pun sudah besar, Jihan juga harus menanggung banyak fitnah. Jadi, dengan menandatangani perjanjian ini, detik itu juga kamu tidak boleh mengurus keluargamu lagi. Sudah biarkan saja keluargamu, apalagi mereka sudah dewasa semua. Enggak terbayang andai kamu tetap fokus mengurus, apa-apa serba buat mereka, dan Jihan hanya dapat sisa atau parahnya sampai ikut jadi tulang punggung keluarga. Setelah berucap demikian, Ibu Fatimah juga berkata, dosa kamu. Istri yang harusnya jadi tulang rusuk sekaligus penyempurna iman kamu malah kamu jadikan tulang punggung. David tetap bungkam walau baginya, apa yang Jihan sekeluarga lakukan sudah sangat keterlaluan. Ulah ketiganya sungguh menginjak-injak harga dirinya. Hanya saja, David memang tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti permainan ketiganya. Terlebih pada kenyataannya, selain bukan karena ketiganya, David tidak mungkin bisa keluar dari penjara dengan mudah sebab Sofia saja tidak mau mencabut laporannya. Malahan, setelah Senin besok menjadi sidang perceraiannya dan Sofia, di hari Rabunya ia akan menjalani sidang hukumnya. David dijerat dengan pasal 49 UU No. 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga UU PKDRT, setelah tak memberikan nafkah kepada istri dan anak. David terbukti bersalah karena selama Sofia menjadi istrinya, bukannya dinafkahi malah disuruh menafkahi. 3 tahun menjadi pidana maksimal David dengan menjadikan denda sebanyak 15 juta. Tentunya, jika David tidak mengikuti permainan Jihan sekeluarga, ia akan menghabiskan banyak waktunya di penjara.